Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini merupakan video tutorial penggunaan e-learning Universitas Abdurrahman. Yang pertama, kita harus mengunjungi alamat website Learning Universitas Abdurrahman dengan alamat learning.unifrab.ac.id. Ini adalah tampilan awal website e-learning Universitas Abdurrahman. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendaftar sebagai dosen dengan cara klik menu sign up. Di sini ada dua pilihan, sebagai mahasiswa dan sebagai pengajar. Yang kita pilih adalah teach course. Ya, kita mendaftar sebagai dosen. Selanjutnya kita isi yang bertanda bintang merah itu wajib diisi. Untuk alamat email, digunakan alamat email Unifrab. Selanjutnya untuk kode ini kita masukkan NIDN kita. Nah, untuk kompetensi bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Isinya adalah misalnya kita mengajar di bidang apa, ditulis saja di sini deskripsinya. Skype, jika kita punya Skype, lingkar profil jika ada, jika tidak ada bisa dikosongkan. Nah, yang terakhir adalah mengisi captcha. Selanjutnya kita periksa jika data sudah benar semua, kita tekan tombol register. Jika tampilan seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil mendaftar sebagai dosen di aplikasi Learning Universitas Abdurrahman. Di sini dijelaskan bahwa setting personal Anda telah terdaftar dan email telah dikirim. Jadi yang dikirim ke email kita adalah username dan password. Ke email mana? Ke email yang kita daftarkan tadi. Coba kita periksa. Nah, ini administrator Spada. Nah, ini dia yang dikirim oleh aplikasi, username dan password ke email kita. Oke, kita lanjut. Sampai di sini kita tekan tombol berikutnya. Jadi ketika kita telah selesai mendaftar, dia akan langsung login otomatis ke akun kita. Nah, di menu sidebar ini yang sebelah kiri ini adalah namanya sidebar. Ada inbox, compose, pending invention, personal data, dan edit profil. Inbox ini adalah tempat atau kotak masuk pesan jika ada yang mengirim pesan baik dari mahasiswa atau dosen lainnya. Nah, selanjutnya adalah compose. Compose ini adalah untuk mengirim pesan, fasilitas berkirim pesan. Apakah pesannya itu berupa teks atau suara, gambar? Nah, bisa. Pesan ini terkirim ke akun yang lain yang terdaftar di aplikasi e-learning ini juga. Selanjutnya adalah pending invention. Pending invention ini adalah untuk pertemanan. Jadi di sini lebih mirip seperti sosial media. Di sini ada social network. Jadi nanti kalau ada yang mengundang kita atau sebagai temannya, nanti munculnya di menu ini, di sini. Selanjutnya personal data. Personal data ini tempat data-data kita. Ini masih kosong. Selanjutnya adalah edit profil. Nah, ini yang paling penting. Pertama kali kita membuat akun, yang perlu kita edit yang pertama kali adalah profil kita. Klik edit profil. Nah, kita ubah foto di sini. Fotonya dirubahnya, add image ini harus kita ubah supaya nanti muncul di profil kita, foto pribadi kita. Saya ubah foto. Nah, di sini bisa kita atur size ya.
your picture. Selanjutnya kompetensiku boleh diisi, boleh dikosongkan. Oke, jika sudah setting. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah password. Nah, untuk mengubah password letaknya di sini. Oke, perubahan telah disimpan. Kita lanjut ke menu cara membuat mata kuliah. Cara membuat mata kuliah, masuk ke menu mata kuliah di sini sidebar, pilih buat situs mata kuliah. Nama mata kuliah kita Advanced setting ini adalah untuk mengatur kategori mata kuliah, yaitu ada di semester berapa. Selanjutnya, kode mata kuliah boleh dikosongkan. Terus template juga boleh dikosongkan. Create this choice. Oke, ketika kita berhasil membuat sebuah mata kuliah, dia akan muncul langsung seperti ini. Ini adalah menu-menu yang terletak di dalam mata kuliah yang baru kita buat tadi. Ini, ya. Nah, untuk menambah mata kuliah selanjutnya, kita pilih homepage lagi. Buat situs mata kuliah. Kita tambahkan satu mata kuliah lagi. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 mata kuliah. Untuk melihat list atau daftar mata kuliah yang sudah kita buat tadi, kita masuk ke menu daftar mata kuliahku. Nah, ini dia mata kuliah yang sudah kita buat tadi, ya. Mata kuliah yang sudah kita buat tadi sudah ada di sini. Baik, untuk mata kuliah ini kita bisa atur pengaturannya dengan cara klik salah satu mata kuliah. Oke. Nah, ini mata kuliah pemrograman web 2018A ini. Jadi yang wajib kita isi di sini yang pertama adalah introduction ini. Jadi ini harus kita isi, ya, harus kita isi ini. Misalnya
Oke, ketika kita sudah selesai membuat introduction mata kuliah ini, kita tekan tombol save intro text. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada jendela siswa. Jendela siswa ini tampilannya ketika mahasiswa login di akun mereka masing-masing. Coba kita klik. Nah, ini tampilannya di login mahasiswa nantinya. Klik lagi, kembali ke tampilan kita sebagai dosen. Oke, saya jelaskan dulu untuk beberapa menu. Di sini ada 3 kategori menu. Yang pertama authoring, yang kedua interaksi, yang ketiga adalah administration. Yang authoring yang pertama adalah course description. Course description ini adalah lebih kurang seperti RPS kita, ya. Di sini bisa kita isi pertama adalah bagian deskripsi mata kuliah. Di bagian deskripsi mata kuliah ini kita isikan judulnya Yang kedua adalah tujuan mata kuliah kita itu apa, diisi. Yang ketiga adalah topik mata kuliah apa saja. Nah, selanjutnya ini juga diisi, jadi lebih kurang mirip dengan RPS kita. Jadi nanti di tampilan siswanya itu lebih kurang seperti ini. Kita lihat aja di jendela siswa. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu kedua. Menu kedua itu adalah dokumen. Dokumen ini adalah tempat kita menambahkan file bahan ajar kita. Di sini banyak di atas. Yang pertama, bisa kita langsung buat bahan ajar di sini dengan cara klik judulnya, isinya apa. Nah, kita mau template juga ada. Jika tampilan ini terlalu kecil, klik ini untuk memperbesar tampilan. Untuk memperkecil lagi, klik ini. Ini untuk membuat bahan ajar langsung dari aplikasi web. Sedangkan yang bagian kedua, draw ini untuk menggambar sebenarnya, paint. Ini jarang kita gunakan, ya. Selanjutnya ini nggak usah kita pakai webcam. Nah, di sini ada record my voice. Record my voice ini kita bisa merekam suara kita. Seperti ini misalnya, kita buat namanya dulu, ini adalah penjelasan bagian A. Kita start recording. Bagian A adalah bagian yang harus diikuti. Stop. Kita dengarkan. Bagian A adalah bagian yang harus diikuti. Tuh, misalnya seperti itu. Jika ini sudah oke, kita save record audio. Selanjutnya upload. Bagian ini adalah upload dokumen. Dokumen apa saja yang bisa kita upload? Apa saja? PowerPoint, PDF, Word, bisa. Nah, direktori saat ini adalah lokasi penyimpanan. Kalau kita pilih dokumen, berarti dia tersimpan nanti tampilannya di sini, di luar sini, dokumen. Kalau kita mau buat direktori baru, ini folder buat direktori baru. Misalnya materi pertemuan pertama sampai ke 5, buat aja. Jadi satu folder itu materi pertemuan pertama sampai ke 5.
Oke, untuk bagian ini tidak kita pakai, list slideshow ini tidak kita gunakan. Kuota dokumen ini adalah kuota penyimpanan di akun kita, ya, ini juga nggak terlalu penting. Selanjutnya bagian ini, bagian persen, bagian simpan. Jadi nanti ketika kita sudah pernah upload file kita di sini, kita bisa simpan atau download dalam bentuk zip. Oke. Nah, di sini ada gambar edit, hapus gambar mata. Nah, ini adalah ketika kita klik gambar ini, maka mahasiswa di login mahasiswa dia bisa melihat. Oke. Jadi ketika kita hilangkan ini gambar mata ini, jendela siswa itu dia tidak bisa melihat apa. Jadi gambar mata seperti ini bahwa apakah kita mengizinkan mahasiswa melihat dokumen ini atau tidak. Ketika kembali ke sini, learning pad ini sama fungsinya dengan dokumen. Ya. Selanjutnya link ini fungsinya adalah jika kita memiliki referensi dari alamat web tertentu, kita bisa tambahkan di sini, masukkan link webnya, namanya apa, deskripsinya apa, kita tambahkan. Jadi nanti mahasiswa bisa melihatnya di login mereka. Nah, kalau kita tambahkan link ini. Selanjutnya tes. Nah, tes di sini adalah untuk mengambil nilai mahasiswa dalam bentuk kuis UTS atau UAS. Oke. Jika kita belum pernah melakukan tes sama sekali, tampilannya adalah seperti ini. Kita buat baru dengan cara klik latihan baru, atau bagian ini bisa klik latihan baru. Nama latihannya adalah kuis. Kita mau setting tambahan, deskripsinya apa, at end of test feedbacknya, auto evaluation. Jadi auto evaluation ini adalah dia memberikan nilai, selanjutnya dia juga ngasih tahu nanti ketika selesai ujian jawabannya juga dikasih tahu. Exam mode ini don't show score, jangan tampilkan hasil dan jawaban. Jadi nanti ini biasanya kita pilih yang ini, biasanya practice mode, tampilkan skor saja. Selanjutnya ini pada halaman khusus untuk menampilkan semua soal di satu halaman. Kalau kita pilih satu pertanyaan per halaman, dia hanya menampilkan satu pertanyaan nanti untuk satu halaman itu saja. Selanjutnya order by user. Jadi ini untuk mengacak, diacak soalnya random, order by kategori, atau jadi biasanya kita pilih yang random, diacak. Pertanyaan acak. Nah, semuanya atau 4-1 gimana? Kita pilih semuanya. Oke. Selanjutnya max number of attempt, maksimum. Ini adalah ketika siswa sudah ujian, apakah dia bisa ngulang lagi? Jika bisa ngulang lagi, berapa kali ngulang kita kasih? Misalnya, selesai ujian dia dapat skor 50. Nah, tombol ulang, kalau kita pilih ini berarti tombol ulang ujian masih ada. Kalau kita pilih A1, dia cuma sekali ujian aja. Setelah dia selesai, nilai langsung keluar, dia nggak bisa ujian lagi. Nah, biasanya kita pilih 1. Selanjutnya, enable start time. Mulainya tanggal berapa, jam berapa, selesainya tanggal berapa, jam berapa. Tanggal mulai dan jam mulai, tanggal selesai dan jam selesai. Selanjutnya persentase kelulusannya. Misalnya kita ada 10 soal, satu soal itu bobotnya adalah 10. Berarti persentase kelulusannya misalnya 70%. 70 dia udah lulus, misalnya seperti itu. Oke, jika sudah selesai proses question.
proses lanjut ke pertanyaan atau soal. Nah, di sini banyak pilihan bentuk soal, maunya seperti apa, mau yang multiple choice, mau yang checkbox, mau yang esai, suara, gambar, banyak ya. Biasanya kalau untuk teori esai sini, kalau untuk multiple choice seperti ini. Saya pilih salah satu saja, bagian multiple choice. Pertanyaannya, jawaban benar adalah A. B, yang A adalah, ini jawabannya jawaban B adalah jawaban C. Jawaban D. Nah, jika jawaban kita itu sampai E, kita tinggal tekan tombol add answer option. Kita lihat ke bawah. Nah, ini tambahkan E. Nah, ketika satu soal sudah selesai, jangan lupa kita memberikan bobot. Jika kunci jawabannya adalah A, kita kasih bobot di sini 10. Selebihnya 0. Berarti jawaban di sini adalah A. Add this question. Oke, satu pertanyaan sudah selesai. Jika kita mau menambahkan pertanyaan berikutnya dengan bentuk multiple choice, pilih yang tadi. Jika pertanyaan selanjutnya dalam essay, kita pilih yang essay. Itu seterusnya. Jika pertanyaan dalam bentuk suara, kita pilih oral dictation. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, di sini ada menu edit. Jika soal kita salah, di sini ada edit. Selanjutnya di sini ada copy. Di sini ada hapus. Copy ini adalah copy paste soal yang sama. Oke. Nah, ini di jendela siswanya kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Oke. Untuk melihat hasilnya, satu pertanyaan ini, klik logo kaca pembesar ini. Nah, start. Jadi nanti di tampilan mahasiswa seperti ini. Start test. Tadi A, end test. Oke. Save. Jawabannya A. Benar. 10. Lebih kurang seperti itu. Nah, hasil tesnya nanti bisa kita lihat di sini grafik. Nah, belum divalidasi. Untuk memvalidasi soal-soal yang sudah berhasil diisi oleh mahasiswa, itu ada di sini. Jika kita mau memeriksa hasil dari kuis tersebut, kita bisa pilih di bagian ini ya. Selanjutnya kita buka kuisnya dan kita tampilkan. Oh, bukan di sini. Oke, di sini. Ya. Jadi untuk menilai kerja siswa tadi, kita klik ini, grade activity. Nah, di sini di bawah correct test, send email. Jadi ketika kita sudah memeriksa jawabannya benar, kita bisa kirim ke email siswanya. Kita ketik pesannya di sini.
apa pesan, nanti korek. Nanti dia langsung otomatis terkirim ke email siswa bahwa jawaban hasil ujiannya itu sudah kita periksa. Oke, kita lanjut bagian tes sudah ya. Bagian tes sudah. Kita lanjut lagi ke bagian announcement. Ini pengumuman. Jadi jika kita ingin mengumumkan sesuatu kepada mahasiswa, kita bisa menuliskan di sini. Oke. Just recipient ini adalah kita mau mengumumkan dengan 1 orang kah, 2 orang, 3 orang, atau semuanya mahasiswa kita. Jadi bisa kita pilih. Ya. Karena di sini mahasiswa saya belum ada, jadi yang muncul nama saya. Jadi nanti kalau mahasiswa yang sudah ada di sini muncul banyak nama mahasiswa. Oke, subjeknya apa, isinya apa, lebih kurang seperti itu. Lanjut assessment, glossary nggak perlu. Nah, kita ke sini. Di sini ada interaksi. Ya, interaksi ini adalah menu-menu yang perlu diketahui oleh dosen. Yang pertama adalah agenda untuk agenda dosen, forum. Dropbox ini adalah untuk menyimpan file. User. Nah, user ini adalah ketika nanti mahasiswa mendaftar ke mata kuliah kita, dia akan masuk ke sini. Oke, ketika mahasiswa mendaftar ke mata kuliah kita akan muncul di sini. Jika mahasiswa tidak ada, kita bisa menambahkannya di sini. Siapa mahasiswa yang mau kita pilih masuk ke mata kuliah kita, kita bisa memilih langsung. Dan di sini ada export importnya juga. Nah, di sini ada grup. Grup ini dia lebih ke sini. Grup. Ya. Ini adalah grup untuk dosen dan mahasiswa. Jadi bisa ditambahkan siapa name of grupnya, berapa orang bisa kita tambahkan di sini ya. Di grup ini bisa kita buat jika kita mau buat sebuah forum. Selanjutnya chat. Nah, chat di sini adalah kita bisa melakukan fasilitas chat jika semua mahasiswa. Oke. Nah, untuk sekarang saya tambahkan dulu mahasiswa. Nanti nggak perlu ditambahkan. Untuk sekarang bisa ditambahkan semua mahasiswa. Oke, kita klik. Ketika kita klik daftar, oke, saya lihat ini mahasiswa saya di mata kuliah yang sekarang. Oke, mahasiswa sudah ada. Nah, kita lanjut ke fasilitas chat sini. Fasilitas chat ini adalah untuk berkomunikasi dengan mahasiswa kita. Ketika di tampilan ini kita mengirim pesan yang bisa dibaca oleh semua anggota yang terdaftar di kelas kita. Ketika kita mau mengirim pesan kepada personalnya mahasiswa atau masing-masing mahasiswa, kita klik aja ke mahasiswa mana yang mau kita chat. Itu untuk fasilitas chatting. Selanjutnya yang gambar pensil ini. Yang gambar pensil ini adalah untuk penugasan, untuk membuat penugasan bagi mahasiswa. Jadi nanti ini adalah tempat menampung tugas. Jadi nanti kita misalnya memberikan tugas, mahasiswa uploadnya di sini. Jadi ini tempat
mahasiswa mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti dia ada kelihatan di sini berapa jumlah mahasiswa kita dan berapa yang sudah mengumpul. Selanjutnya survei nggak perlu, wiki nggak perlu, video conference nggak, notebook nggak. Nah, ini menu-menu ini bisa kita atur mana saja yang bisa dilihat oleh mahasiswa dan mana yang tidak. Kalau kita klik jendela siswa sekarang, nah ini menu yang bisa dilihat mahasiswa. Jadi bisa kita atur, misalnya learning pad tidak perlu mahasiswa melihatnya, dokumen belum perlu, pengumuman tes belum perlu. Selanjutnya yang tes ini, jadi gambar mata ini diklik. Nah, diklik saja. Drop ya, chat ya, user perlu, Dropbox ya, forum, agenda ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Oke, kita lihat di tampilan siswa. Nah, di tampilan siswa seperti ini yang perlu dilihat. Oke, yang terakhir adalah project. Project ini tidak perlu. Project ini adalah untuk jika ada dosen mau bekerja di bidang penelitian dengan beberapa mahasiswa atau satu mahasiswa, letaknya di menu ini. Reporting ini adalah laporan aktivitas kita selama learning ini digunakan. Bisa dilihat tabel ini mahasiswa yang saya masukkan tadi. Jadi laporan ini isinya adalah progres ada, tugas ada, sampai kepada aktivitas chat kita dengan mahasiswa juga ada di sini. Itu laporan. Oke, selanjutnya setting. Oke, di setting ini perlu. Di setting ini adalah untuk memberikan akses ke mata kuliah kita. Yang pertama adalah ketika mahasiswa mau bergabung dengan mata kuliah kita harus memberikan hak akses terlebih dahulu dalam bentuk password. Nah, membuat password dalam setiap mata kuliah letaknya adalah di setting ini, di bagian akses mata kuliah sini, ya. Nah, ini just add a picture ini adalah untuk menambahkan foto di dalam mata kuliah. Saya pilih foto, jadi tampilan nanti di depan itu ada foto di mata kuliah kita. Ini bisa apa aja. Oke, ini save. Oke, nah seperti ini. Ini foto yang muncul image di setiap mata kuliah. Selanjutnya ke akses mata kuliah. Akses mata kuliah ini terbuka, akses diizinkan untuk user yang terdaftar pada platform ini. Privat hanya dipakai oleh user yang terdaftar. Nah, pendaftaran diizinkan. Mengundurkan diri tidak diizinkan. Jadi mahasiswa sudah terdaftar tidak diizinkan mahasiswa mengundurkan diri mata kuliah kita, kecuali kita yang mengeluarkan mahasiswa di daftar mata kuliah kita. Selanjutnya password pendaftaran. Di sini password pendaftaran yang akan kita bagikan kepada mahasiswa nantinya. Enable legal term. Enable legal term ini adalah kita memberitahukan mahasiswa bahwa aturan-aturan yang ada di mata kuliah ini apa saja kita tuliskan di sini. Jadi nanti sebelum mahasiswa itu mendaftar, dia akan dimunculkan tampilan apakah Anda menyetujui aturan yang ada di mata kuliah.
Oke, lebih kurang seperti itu. Save. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi mahasiswa wajib checklist setujui. Oke, untuk mata kuliah web 1 sudah. Setting mata kuliah selanjutnya sama seperti tadi mata kuliah yang lain. Jika kita ada mengajar beberapa mata kuliah, settingnya sama seperti tadi. Jadi itu setting awal. Baik, selanjutnya agenda ya, seperti biasa, tanggal, reporting, ini laporan aktivitas kita learning, waktu yang dihabiskan di portal, progres ya, siswa yang terdaftar, kurang seperti itu. Social network ya, social networknya fungsinya jika mahasiswa ada yang mengikuti kita atau follow, begitu juga sebaliknya nanti muncul di sini, kita bisa posting. Ini lebih kurang seperti social media. Oke, selesai untuk learning login dosen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.